Salam sahabat, ya puji Tuhan. Dimanapun Anda berada, saudara-saudari terkasih dalam Yesua Amasia Adonai. Pada saat ini tanggal 17, sahabat tanggal 17 Juni tahun 2023. Kita berjumpa lagi dalam channel saya yang berhubungan dengan berita berita-berita Sion akhir zaman. Pada saat ini kami akan expose kembali berita Sion yang bertemakan bahwa sangkakala pertama dan kedua telah dibunyikan di Sion surgawi dan telah didengar oleh seluruh makhluk di jagat raya di dalam roh, dalam dimensi rohani, dan secara nyata telah didengar oleh 3 orang anak. Mereka mendengar bahwa deru sangkakala itu berbunyi dari arah timur. Di posisi dari Nabi dia berbunyi di atas langit Papua ke arah timur. Lalu pada saat itu mereka memberitahukan, mereka berdoa dan tanya Tuhan, dan Tuhan menyatakan bahwa sangkakala pertama dan kedua sedang dibunyikan. Setelah itu ketiga hamba Tuhan memberitahukan kepada kami, dan pada jam 7 waktu kemarin tanggal 16 Juni tahun 2023 kami berdoa kembali dalam tim kami, dan kembali kami tanyakan masuk dalam hadirat Yahweh, dan kami tanya Tuhan Yahweh, apakah benar apa sedang dibunyikan pada saat ini di sangkakala di surga, di Sion, di surga Sion surgawi. Lalu Bapak memberitahukan bahwa sangkakala pertama dan kedua telah dibunyikan. Sangkakala pertama telah dibunyikan pada tahun 2019-2020 dengan adanya corona. Sedangkan sangkakala kedua pada tanggal 16 Juni tahun 2023 telah dibunyikan. Lalu Tuhan memberitahukan bahwa apa yang akan segera terjadi. Lalu menurut kesaksian dari 3 orang ini, mereka telah berdoa, tanya Tuhan, dan ada 2 malaikat, ada 2 trompet yang dibunyikan, satu hitam, satu putih, yang kedua hitam. Nah, jadi sangkakala itu dibunyikan. Lalu kami dengar, kami tanya Tuhan, dan itulah sangkakala pertama dan kedua telah dibunyikan di sorga pada saat itu. Dan pada saat ini juga setelah kami memberitahukan kembali setelah sangkakala pertama dan kedua dibunyikan, apa yang akan terjadi di seluruh dunia. Haleluya. Lalu Bapa memperlihatkan bahwa di surga pasukan-pasukan malaikat itu sudah siap. Pasukan-pasukan serdadu Tuhan sedang berkumpul, besar, kecil, tua, muda, yang ada dalam barisan-barisan laskar serdadu Tuhan. Mereka sedang berbaris untuk mengadakan perang Gog Magog dan perang Armageddon di dalam roh. Dan kedua, di bumi juga akan sedang dipersiapkan akan masuknya perang dunia ketiga, akan mulai dari kawasan Pasifik. Dengan demikian akan kami memberitahukan, akan kami menguraikan apa yang Tuhan menaruh tentang kalau sangkakala pertama dan kedua tidak bunyikan, apa yang akan segera terjadi di atas bumi. Oleh karena itu, pada saat ini kami akan mendengarkan, untuk mendahului itu kami akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang menjadi dasar daripada pengajaran ini, pemberitahuan pengajaran ini. Haleluya. Wahyu 8 ayat yang ke-6, 7, dan 8. Keempat sangkakala yang pertama, ayat 6. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semua itu dilemparkan ke bumi, dan maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan anguslah seluruh rumput-rumput hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan 1/3 dari laut itu menjadi darah, dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Demikian dasar dari firman Tuhan menggenapi Wahyu 8 ayat 1 dan 2, ayat yang ke-6 sampai dengan 8, 6 sampai dengan 9. Baik. Apa itu sangkakala? Ada 7 bokor atau 7 cawan murka Tuhan. Ada 7 cawan, ada
ada 7 meterai hukuman Tuhan Yesus, dan ada 7 sangkakala hukuman daripada Roh Kudus. Haleluya. Nah, kenapa hukuman-hukuman itu diturunkan? Namanya 21 seri Tuhan, hukuman Tuhan kepada bumi yang tidak percaya kepada Yahweh Israel. Hukuman dari Tuhan karena tidak percaya kepada Yesua dan juga menginjak-injak darah anak domba Yahweh. Yang ketiga, hukuman sangkakala karena orang tidak banyak percaya akan pekerjaan Roh Kudus dan manifestasi Roh Kudus sebelah kemajawatan yang sedang terjadi di atas dunia ini. Dari pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama sampai dengan sekarang mau masuk menjelang kepada Pentakosta kedua. Nah, dengan demikian, maka Roh Kudus mengambil alih untuk ini. Jadi untuk memberikan hukuman-hukuman. Tadi malam dalam kesetika kami berdoa tanya Tuhan, Tuhan bilang bahwa pasukan itu dipersiapkan, pasukan serdadu Tuhan dipersiapkan dengan pedangnya menyala-nyala, dengan pedang bertuan menyala-nyala untuk menyambar dan Bapak bilang karena banyak nabi bahal, banyak nabi palsu di muka bumi. Haleluya. Maka nabi bahal dan nabi palsu harus dipotong leher seperti di sungai Kerit, di mana Elia telah memotong leher para nabi bahal, lalu turunlah ujang. Seperti itulah di akhir zaman, sebuah nabi bahal, nabi palsu harus dipotong leher dari muka bumi oleh pasukan laskar Tuhan yang sedang dipersiapkan karena sangkakala kedua sudah dibunyikan. Haleluya. Apa itu nabi bahal atau nabi palsu? Nabi atau dulu dalam bahasa medis disebut puya bi. Kiri mana bakau. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang disebut dengan pelihat palsu. Pelihat palsu artinya orang yang mendapat penglihatan dari setan, dari iblis, dari suwangi, dari mata alam, dari kuburan, dari mana, dari apapun. Lalu dari roh turunan, dari dewa-dewi. Orang-orang itu menyampaikan, bilang kami menyampaikan dengan hal yang tidak benar dan memalsukan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang nanti disebut dengan pelihat palsu atau nabi-nabi palsu. Nabi itu kata lain pelihat. Ini yang akan diratakan baik yang ada di dalam kalangan orang-orang Kristen Nasrani maupun juga di luar daripada Kristen. Itu akan diratakan dan itu sudah mulai dan melintang peta memelek putus. Itu yang akan diberitakan oleh Roh Kudus dalam penyampaian pembukaan firman Tuhan dan di mana sangkakala kedua itu telah dibunyikan. Saudara, haleluya. Jadi setelah kala itu sudah diratakan, maka hujan pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Haleluya. Pencurahan Roh Kudus dia akan terjadi dari arah Papua. Dia akan merambat ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kerajaan Yahweh yang kudus dan tidak terbinasakan dalam rangka mendirikan kerajaan 1000 tahun pemerintahan tubuh Amasya di atas bumi. Haleluya. Kita lihat dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah ujang es dan api bercampur darah dan semua itu dilemparkan dalam bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon dan sepertiga. Lalu anguslah seluruh rumput-rumput hijau. Haleluya. Kita lihat ke atas ke Wahyu 8 ayat yang ketiga. Ayat kelima, lalu malaikat itu mengambil pedupan itu dan mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparlah ke atas bumi. Maka meledaklah bunyi guru diserta halilintar dan gempa bumi. Apa itu sangkakala? Jadi di surga itu ada dua piala, piala berkat dan piala kutuk. Atau cawan berkat dan cawan kutuk. Semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia di atas bumi itu ditampung dalam piala berkat dan piala kutuk. Kalau kutuk itu dia terlalu banyak terisi di atas, ketiga itu malaikat Tuhan akan mengambilnya, lalu meniupnya, menumpahkannya ke bumi. Itu satu. Yang kedua, kalau daerah itu, wilayah itu, negara itu, bumi itu kalau mereka isi dengan banyak berkah, banyak doa, pujian, penyembahan, dan beratap tangis dan doa, maka cawan itu piala itu diambil akan ditumpahkan ke bumi, maka terjadi pertobatan besar-besaran di wilayah itu. Haleluya. Itu sekarang di sini kita lihat bahwa di mana malaikat Tuhan terus desakan ada dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakala dan terjadilah ujang es. Begitu sangkakala dibunyikan, maka cawan itu mulai ditumpahkan ke bumi, hukuman itu mulai ditumpahkan ke bumi. Begitu hukuman itu mulai ditumpahkan ke bumi,
Sangkakala terjadi ujang es. Haleluya. Dan api dan bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Dan sepertiga pohon-pohon dan anguslah seluruh rumput-rumput hijau. Haleluya. Ujang es. Itu apa itu ujang es? Dan api bercampur darah. Ya, ini hukuman. Hukuman yang akan mendatangkan berbagai-bagai penyakit di atas bumi. Nah, itu bagi orang yang tidak percaya, orang yang tidak akui pekerjaan Roh Kudus, orang yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu tidak benar, tidak ada. Bapa tidak pernah berbicara lewat Roh Kudus melalui 9 keremajawatan. Itu hukuman-hukuman bagi mereka. Nah, itu pertama. Jadi bercampur darah dan semua itu dilemparkan ke bumi. Dan terbakarlah sepertiga dari bumi. Dan sepertiga dari pohon-pohon dan anguslah seluruh rumput-rumput. Ini ujian. Bagi kelompok-kelompok, bagi sekte-sekte, bagi persekutuan-persekutuan, bagi gereja-gereja, bagi organisasi, bagi lembaga-lembaga, bagi apa saja untuk dia akan masuk kepada ujian-ujian besar. Haleluya. Ini yang pertama. Dan sepertiga dari pohon-pohon dan anguslah seluruh rumput-rumput hijau. Manusia bagaikan pohon di hadapan mata Tuhan. Kalau orang telah melakukan dosa terus. Kalau rumput hijau itu bercerita tentang apa? Ilalang, anak-anak iblis. Haleluya. Itu angus. Anak-anak iblis yang mengadakan penyesatan dalam kerajaan Yahweh. Atau orang-orang Kristen yang mengadakan penyesatan yang bukan dari Tuhan, mereka sampaikan dan semua itu akan dihabiskan, akan diruntuhkan, dan ini akan mulai dari dalam bait rumah Yahweh. Haleluya. Rumah Yahweh. Contohnya tadi pagi dalam sabat tadi pagi ini bahwa Tuhan suruh membersihkan. Tuhan suruh membersihkan diri sendiri. Diri sendiri. Karena itu setelah kami berdoa begini, ada kami punya dulu Bapak dengan Tete. Dong ambil Injil, yaitu aku tekeke dengan juga Bebe Itawi. Mereka sedang bertiup dari bawah, baru dikatakan mereka tiup karena dulu mereka ambil Injil itu menggunakan kekuatan alam. Haleluya. Setelah itu kami berdoa, Tuhan hancurkan kekuatan-kekuatan alam yang dulu dipakai. Lalu Tuhan bilang begini, seluruh Papua para penginjil yang pertama menerima Injil. Itu mereka semua pakai kekuatan-kekuatan alam, baru mereka pergi ambil Injil. Dengan demikian itu semua dipatahkan. Begitu waktu kami berdoa seluruh Papua itu gemuruh telah terjadi. Baru semua diikat, baru semua dibakar semua. Haleluya. Itu salah satu yang merupakan bagian-bagian dari sangkakala pertama dan kedua. Itu di dalam roh. Jadi itu penghakiman mulai dari dalam rumah Tuhan. Mulai dari orang-orang benar, orang-orang kudus. Haleluya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang berikutnya adalah itu rumput-rumput hijau itu bercerita tentang ini. Sehingga orang tidak membangun kerajaan Yahweh itu di atas, membangunnya di atas emas, perak, kayu dan rumput, semua akan diuji oleh apa? Hukuman sangkakala, bokor dan meterai. Itu sangkakala 7 meterai dan ini. Kalau orang tahan uji, dia akan bertahan. Tapi kalau tidak, akar dimurnikan terus. Haleluya. Itu yang pertama yang berhubungan dengan itu. Yang kedua, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Ada sesuatu seperti gunung besar. Haleluya. Ini gunung besar ini namanya dalam bahasa Melayu sebut kumi bago. Kumi itu emoga bago, kumi bago. Artinya murka Bapa, murka Yahweh. Itu sudah mengunun. Dosa itu sudah memuncak naik seperti gunung di atas. Bapa ambil itu. Dosa itu, baru itu menjadi suatu kemarahan besar dari Bapa atau dari Yesus atau dari Roh Kudus. Lalu diambil, baru dilemparkan ke bawah, ke dalam. Lalu dengan menyala-nyala dengan api. Itu bercerita menyala-nyala itu murka, marah. Roh Kudus marah. Pedang Tuhan tadi malam kami lihat itu pedang Tuhan bermata dua itu dia menyala sekali. Haleluya. Dia sedang menyala. Pedang Tuhan menyala-nyala oleh api. Dilemparkan ke dalam laut. Laut itu bercerita tentang manusia. Manusia di seluruh dunia. Haleluya. Mulai dari orang Papua dan seluruh dunia. Indonesia dan seluruh dunia. Haleluya. Itu laut bercerita tentang manusia. Manusia laut itu bercerita orang-orang yang belum bertobat dalam Tuhan. Belum mengenal dalam Tuhan maupun sudah mengenal dalam Tuhan. Haleluya. Itu yang menyala-nyala oleh api belerang ke dalam laut. Haleluya. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah.
Haleluya. Ini bercerita akan terjadi suatu emosi perang. Perang dunia ketiga akan dimulai dari arah Pasifik. Tuhan bilang itu dia mulai dari arah Pasifik. Haleluya. Rusia, Cina dan dia punya jaringan-jaringan akan bersatu, merupakan kekuatan-kekuatan antikris, dan juga Amerika dan dia punya sekutunya akan juga bersatu. Haleluya. Mereka akan perang dari arah Pasifik. Haleluya. Kita akan ikuti, akan menuju ke perang dunia ketiga. Haleluya. Akan bermuara ke mana kita akan ikuti. Haleluya. Itu salah satu perang dunia ketiga yang akan dimulai. Lonceng sudah dibunyikan. Jadi dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Laut itu bercerita tentang manusia. Menjadi darah itu berhubungan dengan kematian. Dalam perang dunia ketiga itu sepertiga akan habis. Itu yang kedua. Itu yang berhubungan dengan ini. Yang berhubungan dengan itu adalah di dalamnya alam roh itu adalah perang Gog Magog dan perang Armageddon. Itu secara fisik, secara nyata, secara tidak nyata. Di dalam roh. Dalam roh itu peperangan Armageddon adalah perang 2 lawan 3, 3 lawan 2 oleh karena nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Setiap kelompok-kelompok ataupun juga setiap orang-orang yang beribadah di dalam roh dan kebenaran dan berjalan di dalam roh dan kebenaran, itu akan melawan dengan semua yang mereka berjalan dengan semua bentuk penyesatan. Itu akan berlawan secara itu dalam roh. Itu perang Armageddon. Secara pribadi, keluarga, kaum, marga, dia akan terjadi di seluruh dunia. Itu yang pertama. Itu yang berhubungan dengan di dalam roh. Yang kedua dalam roh adalah peperangan Gog Magog. Gog Magog itu peperangan melawan roh-roh jahat di udara. Awan-awan gelap, roh teritorial. Penguasa pulau, penguasa benua, penguasa benteng-benteng, negara, agama, dan apa saja. Dari dewa-dewi, dari agama-agama, dari bangsa-bangsa, dari kaum-kaum, dari suku-suku. Haleluya. Itu akan terjadi dalam peperangan rohani. Haleluya, yang sangat sengit. Karena tahun ini adalah tahun di mana Tuhan lengkapi gerejanya dengan perlengkapan senjata rohani, dan laskar-laskar Tuhan atau serdadu Tuhan telah dipersatukan. Dan serdadu Tuhan akan bergerak maju dari lembah Yosafat, dari rahim tempat bayi dilahirkan atau tempat rahim matahari terbit. Haleluya. Berikutnya kita lihat, berikutnya kita akan lihat, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Sepertiga dari semua kapal. Itu apa? Sepertiga dari kapal. Kapal itu bercerita tentang organisasi manusia atau lembaga-lembaga manusia. Mulai dari lembaga yang terkuat, lembaga PBB. Mulai dari masuk dari organisasi terkuat di PBB, atau juga negara-negara macam organisasi terkuat Katolik, ataupun juga Katolikan Romawi, ataupun juga yang terkuat dari angkatan-angkatan udara. Dia akan pecah. Kapal-kapal dari sepertiga itu otak-otak manusia atau manajemen dalam organisasi atau nakodanya itu akan rusak. Akademik. Artinya begini, pikiran yang tadi normal yang takut dengan aturan Bapak, hukum-hukum Yahweh, hukum-hukum agama, hukum-hukum positif bangsa dan PBB, mereka tidak itu lagi. Tidak hiraukan hukum itu lagi. Mereka pikiran sudah terbalik. Tinggalnya maunya perang. Haleluya. Maunya melakukan kejahatan. Itu itu namanya organisasi seperti organisasi atau kapal itu akan rusak. Itu secara besar-besaran. Ya, setelah itu organisasi agama akan rusak. Ya, sepertiga dari organisasi denominasi gereja, sepertiga dari organisasi manusia. Pemerintahan itu tidak akan berjalan baik di seluruh dunia. Itu karena sangkakala pertama lalu 2019 dibunyikan corona lewat itu semua sudah, waktu bumi ini sudah dalam kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, dan waktu Tuhan sudah masuk 2019. Sekarang sangkakala kedua sudah masuk ini. Sepertiga dari kapal itu akan rusak. Semua manajemen ada manajemen dalam unsur organisasi atau lembaga-lembaga manusia itu, manusia watak perilaku itu akan rusak. Itu membuat organisasi-organisasi tidak akan berjalan baik di seluruh dunia. Haleluya. Itu yang nanti disebut dengan binasalah sepertiga dari semua kapal. Haleluya. Karena semua sistem bangsa-bangsa, negara, pemerintahan, dan apapun semua itu, dia sedang menuju kepada sistem kehancuran, kebinasan. Tamat, dunia ini akan ditamatkan. Organisasi akan ditamatkan. Maka sepertiga kapal-kapal itu akan dirusakin. Haleluya. Rusak total, binasa. Artinya rusak total. Pemerintahan tidak berjalan lagi. Organisasi tidak berjalan lagi. Lembaga-lembaga tidak berjalan lagi. Haleluya.
Itu dia akan terjadi. Dan kita ikuti karena baru sangkakala kemarin tanggal 16 Juni tahun 2023 telah dibunyikan. Haleluya. Itu yang bisa kami beritahukan, itu yang bisa kami sampaikan. Haleluya. Banyak orang berpikir bahwa sangkakala itu semua orang akan mendengar. Tidak, saya mau kasih tahu saudara. Sangkakala itu hanya didengar oleh hamba-hamba Tuhan yang telah memiliki jaringan internet, jaringan HP, jaringan radar dengan Tuhan di dalam roh. Yang sudah itu mereka akan ikuti tahapan, program, jadwal, waktu Tuhan mereka akan ikuti. Haleluya. Per detik, per menit akan mereka mengikutinya. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan saja tapi berbagai hamba Tuhan di seluruh dunia akan mengikuti itu. Haleluya. Banyak orang berpikir bahwa mana bisa dia bisa mendengar seperti pada zaman Nuh. Nuh mendengar apa yang Tuhan berbicara, Enok mendengar, Elia mendengar apa yang Tuhan berbicara. Haleluya. Haleluya. Banyak memang nabi di situ, tetapi hanya Elisa yang mengikutinya, hanya Yosua yang mengikutinya. Banyak orang itu mendengarkan suara Tuhan, petunjuk Tuhan, apa yang Tuhan berbicara, komunikasi hubungan dengan Tuhan semakin dekat. Haleluya. Sampai berita ini kami expose dan kami beritahukan ke seluruh dunia bahwa sangkakala kedua sudah dibunyikan, maka setiap hamba Tuhan yang mengikuti dan mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang diumumkan melalui channel kami, segera mereka uji apakah itu benar atau tidak. Kita sudah masuk di sangkakala kedua atau tidak. Hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang ada di seluruh Papua, Indonesia, dan dunia segera uji. Haleluya. Karena kita telah memasuki pada sangkakala kedua. Haleluya. Dengan demikian setelah mengikuti ini supaya mereka bersiap-siap. Bapak-bapak harus siap-siap dengan dia punya istri, anak-anaknya, anak-anak, dan semua mulai harus siap-siap. Karena dan jemaat Tuhan, umat Tuhan tidak boleh tergantung lagi pada pendeta atau pastor dan ini, tapi semua masing-masing harus tunduk dan mempersiapkan diri. Karena pendeta dia sibuk dengan keluarganya, dengan dirinya, dan juga hamba-hamba Tuhan mereka siap dengan mereka pendirinya, keluarganya. Semua masing-masing sekarang itu mandiri. Imannya harus mandiri kepada Yesus Masih Adonai, dan semua membangun mesbah-mesbah doa untuk mempersiapkan diri menonsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena sangkakala kedua sudah dibunyikan. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan. Sangkakala ketiga dan keempat dan kelima akan dibunyikan. Kami tidak tahu waktunya, Tuhan yang mengetahuinya. Dan sangkakala kedua ini dibunyikan dan penghukuman akan terjadi sampai kepada berapa bulan, berapa tahun kami belum tahu. Tuhan yang mengetahuinya, Tuhan yang mengaturnya semuanya itu. Haleluya. Demikian yang bisa kami sampaikan, sehingga pada saat ini setiap orang yang merasa bahwa saya telah bermain-main dengan perkara Roh Kudus, saya telah apa saja dengan Roh Kudus sebelah kerimat jawatan, saya tidak akui. Biar kau pendeta besarkah, kau siapakah, kau umat biasakah, dari dominasi gereja apakah, dari agama apakah, segera mulai merendahkan diri, minta ampun di hadapan Tuhan. Satu-satunya jalan, satu-satunya itu. Kalau kita berdosa terhadap Roh Kudus, haleluya. Berdosa terhadap Roh Kudus itu maksudnya begini, ada orang yang dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, dan mereka memberitahukan dari Tuhan, dari Roh Kudus, melalui Roh Kudus menyampaikan. Tetapi ada orang lain bahwa itu bukan dari Roh Kudus, mereka bantah. Itu namanya disebut dengan mereka telah tidak percaya kepada perkara Roh Kudus dan tidak akui perkara Roh Kudus sebelah kermajawatan, manifestasi dalam gereja Tuhan, tubuh dalam pemerintahan tubuh Masiah, tubuh Kristus di muka bumi. Haleluya. Nah, itulah yang harus merendahkan diri. Ada waktunya. Memang dalam firman Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni, baik di kerajaan dunia ini maupun dunia yang akan datang. Haleluya. Ada dosa yang memang tidak bisa diampuni, tetapi ada dosa yang kalau kita menghujat atau kita mendukakan Roh Kudus atau apa semua, Tuhan bisa ampuni dalam waktu kita belum tahu. Kalau setelah kita tahu baru melakukan, itu memang dosanya tidak bisa diampuni. Haleluya. Yaitu berhubungan dengan bagaimana hujat roh. Haleluya. Jadi pada saat ini bahwa hukuman sangkakala atau hukuman Roh Kudus sudah mulai turun. Haleluya. Saya menyampaikan kebenaran dan saya memberitahukan tentang apa yang kami dengar dan apa yang Bapak memberitahukan tentang ini. Ini bukan baru. Kami sudah berdoa dari tahun 2006. Kami jalan terus sampai sekarang sudah 2023. Haleluya. Banyak orang silakan, banyak tidak percaya, yakin tidak yakin, mau tidak mau silakan, percaya, tidak percaya. Karena kami ini hanya hamba yang menyambung apa yang Tuhan sampaikan, kami harus sampaikan. Haleluya. Begitu pula pada zaman Nuh, banyak orang tidak percaya, bahkan menghujat Nuh,
Bahkan ini, begitu air bah turun, apa yang terjadi? Hujan, tingkap-tingkap langit dibukakan, dan apa yang terjadi? Dong punya perahu kapal yang dong sudah buat itu semua binasa, kapal-kapal mereka. Haleluya. Hanya Nuh punya kapal yang bertahan di atas air itu. Haleluya. Nuh punya kapal karena dikendali kalau Tuhan sendiri kapal itu, kapal Nuh itu. Haleluya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang tadinya ini, lihat mereka sudah mati semua di bawah air. Haleluya. Akhir zaman juga saudara seperti itu. Jadi sangkakala sedang diturunkan ini, itu untuk mempersiapkan umat-umat supaya betul-betul semakin takut Tuhan. Betul-betul waspada. Betul kalau begitu ada, ini masih pintu anugerah masih terbuka. Haleluya. Begitu mendengar ini, haleluya. Segera mulai bertobat. Berhenti, stop. Jangan, tidak boleh marah-marah, dan tidak boleh ganggu-ganggu, tidak boleh nilai-nilai hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalam roh. Dalam dia digerakkan oleh Roh Kudus. Banyak orang menilai bahwa kau belum sekolah teologi, pendeta, pastor, dan lain-lain. Itu betul bukan jaminan di surga. Itu buatan manusia. Organisasi kapal-kapal seperti itu seperti itu akan dirusakin. Haleluya. Karena tegas Tuhan memakai dengan Tuhan oleh dorongan Roh Kudus sendiri. Haleluya. Roh Kudus akan menggerakkan, 9 kali akan menggerakkan. Dalam gerakan namanya gereja Tuhan tubuh Amasya. Akan digerakkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Dengan demikian, sebelum pencurahan Roh Kudus terjadi, Nabi Baal akan dipotong leher semua. Haleluya. Haleluya. Demikian dan bisa kami sampaikan, kami umumkan, kami memberitahukan apa yang akan segera terjadi sesudah ini. Haleluya. Sesudah sangkakala ini apa yang akan segera terjadi dalam roh sedang terjadi di seluruh dunia. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, hari ini hari Sabat, Bapak hamba telah menyampaikan apa yang Bapak menyuruh menyampaikannya, karena sangkakala kedua sudah dibunyikan di seluruh dunia di dalam roh. Haleluya. Dan berita ini sudah kami expose hari ini, dan semua orang akan ikuti channel ini. Haleluya. Biarlah orang yang tergerak hati, dan pintu penginjilan mereka dibukakan, dan semakin hari semakin mereka merendahkan diri dan berdoa dan bersiap diri untuk berjaga-jaga berdoa untuk menonsong kedatangan kedua kali ke bumi Yesus Masih Adonai. Dalam di mana kau mendirikan pemerintahan tubuh Kristus, tubuh Amasya yang tidak tergoncangkan di atas bumi, di tempat yang Tuhan sudah tentukan dari keabadian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Di dalam haleluya, haleluya, haleluya. Amin.